Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran IPA minggu ini, kita akan melanjutkan masalah yang pertama, rangkaian hambatan seri atau tak bercabang. Yang kedua, rangkaian hambatan paralel bercabang, dan yang ketiga adalah rangkaian hambatan campuran. Ini nanti campuran antara seri dan paralel. Yang pertama, kita bahas rangkaian seri dulu. Jadi seri itu kan tak bercabang, maka ini rangkaiannya tidak bercabang. Jadi bagaikan jalan yang lurus, tidak ada cabangnya. Contohnya kan di pegunungan itu. Kalau di pegunungan berarti kalau yang satunya macet, otomatis kan arus lalu lintasnya kan juga macet. Demikian juga di rangkaian seri. Jadi nanti kalau misalkan lampu yang satu mati, maka yang lainnya ikut mati. Berarti itu rangkaian seri. Makanya untuk rangkaian seri, I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kita kembali lagi ke rangkaian seri tadi, atau jalanan yang ada di pegunungan. Itu di masing-masing tempat kan memiliki hambatan yang berbeda. Kalau nanti aja untuk tanjakan yang pertama dan kedua kan berbeda. Makanya untuk tegangan atau jalannya perjalanan, misalkan kamu ke pegunungan, otomatis kan berbeda walaupun arusnya sama. Makanya VAB tidak sama dengan VBC dan tidak sama dengan VCD. Jadi tegangan VAB, BC dan CD ini tidak sama. Itu dikarenakan karena hambatan yang berbeda. Itu kalau menurut hukum Ohm kan V sama dengan I kali R. Dan ini untuk contoh soal hambatan seri. Ini misalkan R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm. Jadi ini untuk rangkaian serinya RS, ya tinggal dijumlahkan saja. R1 ditambah R2 ditambah R3 berarti 2 ohm ditambah 4 ohm ditambah 3 ohm. Ini semua menjadi 9 ohm. Ini untuk rangkaian seri. Sekarang yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini kamu lihat seperti ini rangkaian paralel ini. Dan ini kalau rangkaian seri tadi I-nya kan sama. Berarti kalau rangkaian paralel sama enggak? Ya sama aja. Rangkaian paralel itu misalkan mau ke Wetgalih, itu ada jalan yang lewat jalan besar, ada ini jalan yang lewat Wetgalih, ada yang jalan lewat SMP 1. Otomatis arusnya berbeda, tapi tegangannya karena yang ditempuh itu sama ke Nguling dari Citarum, maka otomatis VAB karena wilayah yang sama, maka I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2 sama dengan I3 kali R3 karena memiliki wilayah yang sama. Ini contoh soal dari rangkaian paralel. Ini D1 berarti R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm. D2 mencari RP. Maka ini seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3
1 RP sama dengan R1 tadi kan, R1 tadi kan 2 ohm, maka ini diganti 2. R2 nya 4 ohm ganti 4, R3 nya 3 ohm, R3. Ini kalau pada penjumlahan ini kan tidak bisa kalau pada pecahan maksudnya, ini kan tidak langsung bisa dikerjakan, maka harus diapakan dulu, disamakan penyebutnya. Kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil antara 2, 4, dan 3. Ini 12 ya, kan bisa ini sama-sama bisa 12, misalkan ini 12, sini 12, 12, berarti ini 2 kali berapa supaya dapat 12 kali 6? Kalau di bawah dikalikan 6 maka atas dikalikan 6, maka ini 6. 4 kali berapa supaya 12? 3, ini berarti kali 3, ini 3 kali 4, ini kali 4, jadi ini 3, sini 4. Setelah dijumlahkan semuanya, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 13, maka ini 13 per 12. Sampai sini belum selesai, ini dibalik, berarti RP dibagi 1, jadi yang sini juga dibalik, 12 dibagi 13 ohm, ini hasilnya. Itu untuk rangkaian paralel. Yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Ini saya sudah menggambar rangkaian campuran. Caranya untuk mengerjakan ini, yang dikerjakan rangkaian seri atau paralel dulu toh. Ini kamu lihat, ini ini ada seri, kok ada cabangnya, berarti tidak bisa dikerjakan. Jadi rangkaian itu bisa dikerjakan asalkan tidak ada bercabang. Maksudnya itu rangkaian seri itu bisa dikerjakan kalau tidak bercabang lagi. Makanya untuk itu kita selesaikan dulu untuk langkah yang pertama, yaitu menyelesaikan rangkaian paralel. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan rangkaian ini, berarti yang pertama mencari rangkaian paralel. Rangkaian paralel dari 2 dan 3, R2 dan R3. Terus yang kedua, nanti setelah ini diselesaikan, otomatis rangkaiannya berubah menjadi gini. Ini tadi R1 nya, yang ini rangkaian paralel yang sudah dikerjakan tadi. Terus yang ini adalah R3, berarti ini kan tidak bercabang, berarti bisa langsung dikerjakan. Makanya untuk yang ketiga nanti berarti karena sudah tak bercabang, maka mencari rangkaian seri. Rangkaian serinya yaitu R1 ditambah RP ditambah R3. Coba kita selesaikan pakai angka-angka. Jadi yang pertama itu 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan R2 nya kan 3, R3 nya 6. Ini 6 dengan 3 ini berarti bisa jadikan per 6. Ini berarti 3 kali 2, ini kali 2, ini 2 per 6, ini 1 per 6, ini kan tetap nih. Berarti 1 per RP sama dengan 3 per 6. RP sama dengan 6 per 3. Itu berarti sama dengan 2 ohm.
Berarti RP ini sudah ketemu. Berarti kita yang kedua mencari RS nya, R total semuanya maksudnya, atau sama dengan RS. Berarti sama dengan R1 ditambah RP ditambah R3. Berarti R total semuanya, R1 tadi kan ada 2 ohm, berarti 2 ditambah RP nya itu 2, R3 nya itu 1,5, berarti semuanya jumlahnya 5,5 ohm. Sekarang bagaimana kalau rangkaian paralelnya seperti ini? Yang kedua ini kan sama tadi yang dengan yang pertama, tapi paralelnya kok ada serinya. Berarti apa yang kamu lakukan? Perlu kalian ingat bahwa rangkaian paralel itu bisa dikerjakan dengan syarat harus 1 lawan 1. Jadi ini kan ada dua, rangkaian ini, 2 hambatan ini. 2 hambatan lawan 1 ya tidak bisa dikerjakan. Berarti bisa dikerjakan kalau 1 lawan 1, hambatannya 1, hambatan 1. Berarti ini harus diringkas dulu. Diringkas dulunya pakai apa? Ya pakai seri. Berarti ini R2 tambah R3 gitu. Ini misalkan saya buat ini R1 nya 1 ohm, R2 nya 2 ohm. Terus ini R4 nya misalkan ini 3 ohm, R1 nya misalkan ini 5 ohm. Jadi ini yang diselesaikan dulu, yaitu ini diserikan dulu. Berarti kita mengerjakan seri dulu, yaitu dari ini R2 dan R3, berarti RS1 berarti R2 ditambah R3, ini 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 ohm. Kalau sudah dikerjakan, ini otomatis rangkaiannya berubah seperti ini. Ini kan yang RS tadi, RS1. Nah ini adalah R4, yang ini R1. Kalau sudah gini, mau seri kan tidak bisa ada cabangnya. Maka yang kita kerjakan adalah rangkaian paralel. Jadi seper RP sama dengan seper RS1 ditambah seper R4. Berarti seper RP sama dengan RS1 tadi kan hasilnya 3 ohm. Berarti seper 3 ditambah R4 nya 3 ohm juga, seper 3. Ini karena penyebutnya sudah sama ya, langsung dikerjakan. Seper RP sama dengan 2/3. Ini belum selesai, berarti RP sama dengan 3/2 sama dengan 1,5. Ini kalau RP sudah dikerjakan, berarti rangkaiannya berubah jadi gini. Dari ini akhirnya berubah seperti ini. Ini kan RP tadi, berarti ini kan tak bercabang, berarti bisa langsung dikerjakan secara seri. Berarti yang ketiga ini kerjakan cara seri. RS atau R total karena terakhir itu sama dengan ini tadi kan R1 ditambah RP. R1 nya tadi berapa? R1 nya tadi 5 ohm, berarti sama dengan 5 ohm ditambah ini RP nya 1,5 ohm, berarti sama dengan totalnya 6,5 ohm. Demikian untuk pembahasan soal rangkaian seri, paralel, dan campuran. Untuk lebih jelasnya atau misalkan kamu ada pertanyaan, silakan ke sekolah, nanti akan saya terangkan, atau kamu bisa main ke rumahnya Bu Ani untuk belajar IPA
Nanti saya beri soal seperti biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.